Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله وأبنائي إخواني الطلبة حفظكم الله. Kita masuk pada pasal yang berikutnya dari Tarikhul Khulafa dari Imam Suyuti rahimahullah. Faslun fil ahaditsil musyirah ila khilafatihi. Pasal tentang hadis-hadis yang mengisyaratkan kekhalifahan beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa kalam al-a'immah fi dzalik, dan juga ucapan para imam-imam dalam masalah itu. Qala rahimahullah, dibahas oleh beliau hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa memang Abu Bakar yang paling pantas sebagai khalifah. Qala akhrajahu Tirmidzi atau akhrajat Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahhahahu an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW, iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Juga Imam Hakim dan beliau mensahihkannya dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, iqtadu bil ladina min ba'di, ikutilah, teladanilah bil ladaini min ba'di, bukan alladzina, alladaini. Alladzi kalau mufrad,
Alladaini kalau dua, alladina kalau jamak. Allati kalau muannas mufrad. Allatani dan allati. Nah, billadain yakni yang setelahku atau dua orang setelahku. Maka terjemahan bebasnya, teladanilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakrin wa Umar. Wa akhrajahu At-Tabrani, dikeluarkan pula oleh Imam At-Tabrani dari hadis Abu Darda, dan juga Hakim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Artinya diriwayatkan juga yang seperti ini oleh Tabrani dari sahabat yang berbeda, yaitu Abu Darda. Dan diriwayatkan pula yang seperti ini oleh Imam Hakim dari sahabat yang berbeda pula, yaitu Ibnu Mas'ud. Berarti hadis ini diriwayatkan dari tiga sahabat, dari Hudzaifah, dari Abu Darda, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Adapun kalimatnya sangat jelas. Teladanilah dan ikutilah orang-orang setelahku. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan orang-orang setelahku, kalau saja beliau berbicara dengan am, mungkin tidak ada isyarat kepada imam atau khalifah. Tapi beliau menyebutkan dua, bukan seluruh para sahabat, menyatakan ikuti orang setelahku. Artinya setelah Rasulullah wafat, yang diikutilah adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, yang diikuti adalah Umar. Itu maknanya. Ikuti orang setelahku, yaitu Abu Bakrin. Ikuti orang setelahku, yaitu Umar. Dan ini isyarat yang sangat jelas. Kalau setelah Rasulullah SAW yang diikuti, diteladani adalah Abu Bakrin thumma Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa akhraja Abul Qasim Al-Baghawi bisanadin hasanin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul yakunu khalfi 12 khalifah Abu Bakrin la yalbas illa qalila. Dikeluarkan oleh Abul Qasim Al-Baghawi rahimahullah dengan sanad yang hasan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada di belakangku 12 khalifah. Abu Bakrin la yalbas illa qalila. Abu Bakar tidak berapa lama lagi. La yalbas, tidak berjalan waktu, illa qalila, kecuali sedikit. Tidak berjalan waktu kecuali sedikit. Artinya adapun Abu Bakar sebentar lagi. Sadru hadzal hadis mujma' ala sahhatihi. Adapun awal hadis ini disepakati secara ijma' kesahihannya, yaitu kalimat yakunu khalfi 12 khalifah. Masih ingat di awal kitab kita, di bab pertama tentang a'immah min Quraisy, disebutkan hadis-hadis ini. Semua para ulama sepakat sahihnya hadis tentang 12 khalifah. Adapun di sini ada tambahan kalimat Abu Bakrin la yalbas illa qalila. Adapun Abu Bakar tidak akan lama lagi, sebentar lagi. Waridun min turuqin iddah. Adapun masalah imam 12 diriwayatkan dari banyak jalan. Wa qad taqaddama syarhuhu fi awwal hadzal kitab, dan sudah lewat pembahasannya di awal kitab. Tetapi tidak ada ta'yin
penentuan dari Nabi, dari riwayat si fulan hingga 12, nggak ada. Artinya walaupun sama ahli sunnah meyakini akan munculnya imam 12, tetapi tidak seperti keyakinan Syiah Rafidhah. Syiah menyebutkan 12. Dari Ali, kemudian Husain, kemudian fulan, semuanya dari turunan Ali. Sampai yang terakhir sudah lahir, tapi hilang di gua. Masuk ke gua gak keluar lagi. Dicari gak ketemu. Kata mereka, berarti dia ditarik oleh Allah Taala dan akan keluar kembali nanti di akhir zaman. Imam yang ke-12 yang mereka juluki dengan Muhammad ibn Hasan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini adalah kesesatan mereka. Maka yang dibantah jangan masalah 12-nya. Hadis tentang akan munculnya imam 12 ada. Yang jelas, yang tersebut dengan pasti dari lisan Rasulullah SAW adalah 4 khalifah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ini mujma' alaih. Disepakati secara ijma' oleh seluruh para ulama. Karena Nabi menyatakan khulafa' rasyidin. Dan khulafa' rasyidun 30 sanah. Khulafa' rasyidun 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ada sisa berapa bulan? Adalah waktunya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khilafatun nubuwah. Maka jelas yang 4 atau yang 5 ini jelas adalah termasuk dari imam 12. Yang berikutnya siapa? Wallahu taala alam. Tapi yang terakhir kita ketahui siapa? Karena ada hadis yang sahih tentang munculnya Imam Mahdi, akan datangnya Imam Mahdi. Kata Nabi, namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, dan dari keturunanku. Berarti namanya Muhammad ibn Abdullah, dari Quraisy, bahkan dari Bani Hashim, dari Ahlul Bait. Jangan dikira Ahlul Bait hanya turunan Ali. Turunan Ali Ahlul Bait, turunan Aqil Ahlul Bait, turunan Abbas Ahlul Bait, turunan Ja'far ibn Abi Talib juga Ahlul Bait. Turunan mereka ini dijuluki dengan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait? Turunan Ali, turunan Aqil, turunan Abbas, turunan Ja'far. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, status dan kedudukan Ja'far ibn Abi Talib, Abbas, dan juga satu lagi Aqil, sama dengan kedudukan Ali secara persis. Kenapa dibedakan? Kedudukannya sama dengan kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, kembali kepada kitab. Wa fi sahihain, bahkan di dalam 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fi sahihaini, dalam 2 kitab sahih. Dari hadis sabiq, dalam hadis yang sudah lewat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkhutbah qurba wafatihi, di dekat kematian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, inna abdan khayyarahu Allah, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan. Maksudnya diberi pilihan, apakah masih mau hidup terus atau mau diwafatkan sekarang. Ternyata Rasulullah SAW memilih diwafatkan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat inna abdan, sesungguhnya hamba atau seorang hamba diberi pilihan, dan dia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menangis. Dan beberapa sahabat belum menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar,
Apakah kau tidak tahu kalau hamba yang dimaksud adalah Rasulullah SAW? Baru mereka ikut menangis. Sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan, akan diwafatkan atau akan hidup. Maka hamba itu memilih kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai, ini hadisnya agak panjang, sampai pada kalimat wala yabqayanna babun illa sudda illa bab Abi Bakrin. Tidak ada tersisa satu pintu pun kecuali tertutup, kecuali pintunya Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Masih belum terlihat isyaratnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain juga dalam Bukhari Muslim disebutkan la yabqayanna fil masjidi khukhah illa khukhati Abi Bakrin. Tidak tersisa di masjid satu pintu kecuali pintunya Abu Bakrin. Khukhah adalah pintu kecil di tengah masjid. Pintu kecil di tengah pintu besar. Nusiba hajizan baina darain, yang dijadikan sebagai pemisah antara dua tempat. Baru terlihat isyaratnya, barakallahu fikum, bahwasanya pintu yang tetap terbuka adalah pintunya Abu Bakrin, dan juga masjid akan terus terbuka. Ada pintu yang tersisa, yaitu pintunya Abu Bakrin. Artinya nanti sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar yang akan menggantikan, yang akan masuk ke masjid itu sebagai imam. Maka berkata ulama, qala al-ulama'u hadza isyaratun ilal khilafah. Ini adalah isyarat tentang kekhalifahan Abi Bakrin. Li'annahu yakhruj minha ila salati bil muslimin. Karena Abu Bakar masuk dari pintu tersebut untuk mengimami kaum muslimin. Wa qad warada hadzal lafz min hadits Anas. Dan telah diriwayatkan pula lafaz sama seperti ini dari riwayat sahabat Anas. Berarti bukan hanya dari satu sahabat, tetapi juga dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Lafzuhu, lafaz Anas, suddu hadhihi al-abwab asy-syari'ah fil masjid illa bab Abi Bakrin. Tutup semua pintu-pintu lain kecuali pintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Artinya yang akan masuk menjadi imam hanya Abu Bakar, tidak boleh yang lain. Pintunya hanya pintunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Tetapi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa. Nah. Wa min hadits Aisyah, ala kulli hal sudah disebutkan al-asl fil Bukhari wa Muslim. Inti hadisnya sudah ada dalam Bukhari dan Muslim. Walhamdulillah. Diriwayatkan pula hadis ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Tirmidzi dan lainnya. Juga diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam Zawaidil Musnad. Diriwayatkan pula dari sahabat Muawiyah Ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Tabrani. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, akhraja Al-Bazzar, dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Dikeluarkan pula oleh Syaikhan Bukhari wa Muslim dari Jubair ibn Mut'im dari bapaknya radhiyallahu taala anhuma. Qala atat imra'atun ila an-nabi. Jubair ibn Mut'im dari ayahnya meriwayatkan atau mengisahkan
bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amaraha an tarji' ilaihi. Maka Rasulullah pun menyuruh wanita tadi untuk kembali lagi. Hendaklah engkau nanti kembali ke sini. Qalat, wanita tadi berkata, ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Bagaimana kalau aku datang engkau sudah tidak ada? Aku tidak dapati engkau. Lam ajidka. Aku tidak dapati kamu. Ajid dari wajada yajidu wa ana ajidu. Tetapi karena dia majzumun bilam lam ajidka. Baik. Ka'annaha taqulul maut. Kata perawi bahwa seakan-akan wanita tadi memaksudkan kematian. Kalau aku datang engkau sudah tidak ada, artinya sudah wafat. Bagaimana? Kata Nabi, in lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Kalau engkau tidak dapati aku, maka datangi Abu Bakrin. In lam tajidini. Ada lam juga. Ada jazm. Kenapa masih ada ya-nya? In lam tajidini. Tidak mahdzuf. Bihadfi majzum bihadfi harfil illah. Hah? Naam. Karena dia adalah untuk menunjukkan mukhatabah, yang diajak bicara perempuan. Dari kata tajidina, maka nunnya yang hilang dengan lam. Dari tajidina menjadi lam tajidi. Kemudian bertemu dengan nunul wiqayah. Untuk nempelnya di sana iya kepemilikan. Maka dikatakan dengan kalimat in lam tajidini, kalau engkau tidak dapati aku, fa'ti Abu Bakrin, maka datangilah Abu Bakrin. Man akhrajahu? Syaikhan. Man huma? Siapa dia? Nah, Bukhari wa Muslim. Kalau dikatakan Syaikhan, Bukhari wa Muslim. Kalau dikatakan Sahihain, Bukhari wa Muslim. Karena dua kitab sahih yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka ini sangat jelas. Ketika dikatakan bagaimana kalau aku kembali engkau sudah tidak ada, kalau aku tidak ada wakilku adalah Abu Bakar. Maka jelas sekali ini isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sangat sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya kalau tidak ada aku penggantinya adalah Abu Bakrin. Maka ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar sebagai khalifah. Dalil berikutnya, wa akhrajahu al-Hakim wa sahhahahu an Anas radhiyallahu taala anhu qala ba'athani Banul Mustaliq ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ansalhu ila man nadfa sadaqatina ba'dak. Kata Anas, aku diutus oleh Banu Mustaliq untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, salhu, tanyakan kepadanya, ila man nadfa sadaqatina. Sadaqat, dia dalam keadaan mansub, maf'ulun bihi mansub. Kenapa kok kasroh? Naam, karena jamak muannas. Nadfa sadaqatina ba'dak, dia tidak bisa fathah. Kepada siapa kami menyerahkan sedekah kami setelah engkau? Tolong tanyakan kepada Rasulullah SAW. Maka Anas pun menanyakannya. Fa'ataituhu, aku datangi beliau. Fasa'altuhu, aku tanyakan kepadanya, ila man nadfa' sadaqatina ba'dak. Qal ila Abi Bakrin, berikan kepada Abu Bakar. Ini juga dalil bahwasanya Abu Bakar sebagai wakil sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu.
Walaupun tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka Abu Bakar bukan nabi, tetapi khalifah. Disebutkan bahwa hadis ini juga diriwayatkan dalam Bukhari sesungguhnya. Nomor 3659, 722 dan 736. Karena memang Imam Bukhari kadang-kadang menyebutkan satu hadis beberapa kali, tergantung babnya. Kalau ada bab yang berkait, dimasukkan lagi hadis itu. Kalau ada bab yang berkait, dimasukkan lagi hadis itu. Sehingga kadang ada 2 kali, 3 kali disebut, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Maka hadis ini disebutkan 3 kali. Di halaman, di nomor hadis 722, 736 dan 3659. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tas'aluhu syai'a faqala laha ta'udin faqalat ya Rasulullah in 'udtu falam ajidka tu'arridu bil maut faqala in ji'ti falam tajidini fa'ti Abu Bakr fa innahu al-khalifah min ba'di. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa datang seorang wanita kepada Nabi menanyakan sesuatu. Kemudian Nabi berkata, "Ta'udi, hendaklah engkau kembali." Faqalat, maka wanita tadi, "Ya Rasulullah," berkata, "Ya Rasulullah, in 'udtu falam ajidka." Kalau aku kembali, aku tidak dapat engkau bagaimana? Tu'arridu bil maut. Sepertinya wanita tadi mengisyaratkan kematian. Faqal, maka dikatakan inji'ti, kalau engkau datang, falam tajidini, tapi tidak mendapati aku, fa'ti Abu Bakrin bil ya atau bi ghairil ya? Al-mafrud bi ghairil ya, sahih? Fa'ti Abu Bakrin fa innahu al-khalifah min ba'di. Datangilah Abu Bakar kalau enggak ketemu aku, karena dia adalah khalifah setelahku. Ini sama dengan riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim tadi di awal. Alaysa kadzalik? Tetapi ini ada rinci dan ada kalimat fa innahul khalifah min ba'di. Tetapi riwayatnya tidak seperti yang di atas sahihnya. Memiliki beberapa masalah, barakallahu fikum. Sehingga para ulama tetap memakai hadis yang pertama saja, yaitu in lam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Wa akhraja Muslimun an Aisyah. Diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Rasulullah berkata kepadaku di dalam sakitnya, id'i li Abu Bakrin abaki, panggilkan untukku Abu Bakrin, bapakmu, wahai Aisyah, wa akhaki, dan saudaramu, hatta aktuba kitaban, agar aku menuliskan satu tulisan, satu surat wasiat. Fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula, agar jangan sampai ada orang yang memiliki keinginan kemudian berkata, aku lebih pantas, aku lebih pantas. Wa ya'ballah wal mu'minun illa Abu Bakrin, tetapi Allah menolak. Dan juga kaum muslimun, kaum mukminun menolak kecuali Abu Bakar. Ini ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Awalnya Nabi SAW berkata, panggilkan bapakmu Abu Bakrin dan panggilkan saudaramu, aku akan menulis tulisan wasiat. Tetapi kemudian diurungkan oleh Nabi. Dalam riwayat disebutkan dengan kalimat ma'adallah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka ridho kecuali Abu Bakar. Ya aballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Allah dan kaum mukminun akan menolak kecuali Abu Bakar. Rasulullah SAW mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan berselisih, akan sepakat memilih Abu Bakar. Enggak perlu pakai surat wasiat. Subhanallah. Subhanallah. Lebih tinggi mana? Barakallahu fiikum. Lebih tinggi kalau mereka dengan keridhaannya memilih Abu Bakrin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Rasulullah SAW dalam keadaan menyatakan, hendaklah kalian bermusyawarah, hendaklah kalian bermusyawarah, hendaklah kalian bermusyawarah. Tetapi Rasulullah SAW mengisyaratkan, kalau tidak ada aku, datangnya Abu Bakar. Aku mau menyerahkan sedekah kepada siapa kalau engkau tidak ada? Kalau aku tidak ada, serahkan pada Abu Bakar. Ketika sakit, Nabi menyatakan perintahkan Abu Bakar untuk imami. Maka Nabi yakin, enggak perlu dengan tulisan. Beliau menyatakan dengan kalimat ma'adallah. Ya aballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Allah menolak dan kaum mukminun menolak kecuali Abu Bakar. Wa sadaqa Rasulullah SAW. Dan sungguh sangat benar Rasulullah SAW. Benar-benar mereka tidak ridho kecuali Abu Bakar. Ketika Abu Bakar yang dibaiat, semua berkata radina radina. Apa kalimat yang paling terkenal sahih riwayatnya dari hampir seluruh sahabat? Radinahu lidinina wa radina lidunyana. Atau kama qalu radhiyallahu taala anhum. Kami ridho untuk agama kami, maka kami pun ridho untuk dunia kami. Apa maksudnya? Kami ridho untuk agama kami, Abu Bakar memimpin salat kami. Sudah jelas, Rasulullah yang memilih. Kami telah ridho, radina bi Abi Bakrin fi salatina. Kami ridho Abu Bakar mengimami kami dalam salat. Maka kami pun ridho dipimpin oleh Abu Bakar dalam dunia kami. Artinya sebagai khalifah. Alhamdulillah. Tidak ada pertikaian. Enggak ada perselisihan. Enggak ada ketidakridhoan. Enggak ada yang marah. Enggak ada. Semua kisah-kisah yang dibikin oleh Syiah Rafidhah dan para mutasyayyi'un yang terfitnah dengan Syiah, yang tertipu dengan Syiah atau yang kesyiah-syiahan, semuanya dusta. Semuanya kadzab. Tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada bukti sama sekali. Yang ada bukti riwayat yang sahih semua sebaliknya. Yaitu keridhaan, dan keridhaan. Termasuk Ahlul Bait yang tidak hadir ketika dibaiatnya Abu Bakar. Ridho. Ahlul Bait ridho Abu Bakar sebagai khalifah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Imam Suyuti rahimahullah, wa akhrajahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan yang tadi ya, dikeluarkan oleh Muslim, yang ternyata dikeluarkan pula oleh Bukhari dalam Kitabul Adzan. Nah, bukan hanya Muslim, Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa ghairihi min turuqin, dari banyak jalan. Anha, masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa fi ba'dihha qalat, dalam sebagian riwayat Aisyah berkata, qala li Rasulullah, berkata kepadaku Rasulullah, fi maradihi, dalam sakitnya, alladhi mata fi, id'i li Abdurrahman ibni Abi Bakrin, aktub li Abi Bakrin kitaban, panggillah Abdurrahman ibni Abi Bakrin agar aku menuliskan untuk Abu Bakar satu tulisan, satu wasiat.
La yakhtalif alaihi ahadun ba'di. Yang tidak ada satu orang pun yang menyelisihinya. Thumma qal, kemudian berkata, da'ihi, tinggalkan. Utruku. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. An yakhtalifal mu'minuna fi Abi Bakr. Aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin kaum muslimin berselisih tentang Abu Bakar. Enggak mungkin. Enggak perlu tulisan-tulisan. Tidak jadi menulisnya. Wa akhraja Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha su'ilat. Dikeluarkan pula oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah ditanya, man kana Rasulullah sallallahu mustakhlifan law istakhlafa. Kira-kira siapa yang akan dijadikan khalifah oleh Rasulullah SAW kalau beliau menentukan khalifah? Qalat Abu Bakr. Tentunya Abu Bakar. Mengapa? Apa karena bapaknya? Bukan. Bukan karena Abu Bakar itu bapaknya kemudian ya pasti bapak saya. Bukan. Tetapi karena isyarat-isyarat tadi. Sudah sangat banyak isyaratnya. Pertama isyarat, iqtadu bil ladaini min ba'di. Ikuti orang setelahku. Abu Bakr wa Umar. Kemudian isyarat, kalau enggak dapat ya aku, datangi Abu Bakar. Kemudian isyarat, kalau enggak dapat ya aku, berikan sedekah kalian kepada Abu Bakar. Ini semua isyarat-isyarat yang sangat jelas. Bukan hanya Aisyah, tanyakan kepada semua sahabat. Kira-kira kalau Rasulullah SAW memberikan wasiat menentukan khalifah, kira-kira siapa yang akan dijadikan khalifah? Niscaya jawabannya akan sama. Abu Bakrin. Qila laha. Ditanyakan kepadanya, man ba'da Abi Bakar? Kira-kira setelah Abu Bakar siapa? Qala Umar. Qalat Umar. Qila laha, ditanyakan lagi, man ba'da Umar? Siapa setelah Umar? Qalat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini dugaan Aisyah. Kira-kira siapa yang akan dijadikan? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar kira-kira siapa? Umar. Kalau setelah Umar, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dugaan manusia bisa benar bisa salah. Tetapi yang pertama tentang Abu Bakar, itu hampir seluruh sahabat berbicara sama. Sama seperti pertanyaan, siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah SAW? Semua menjawab Abu Bakr. Akhrajahu Syaikhan. Dikeluarkan pula oleh dua syekh, Bukhari wa Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, qal maridar Nabi sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu. Rasulullah sakit sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sakitnya parah. Ishtadda maraduhu, parah sakitnya. Faqala, maka Nabi berkata, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia karena beliau sakit. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, innahu rajulun raqiqul qalb. Idza qama maqamaka lam yastati' an yusalli bin nas. Ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya lembut hatinya, gampang menangis. Kalau berdiri di tempatmu, dia gak akan bisa ngimami. Faqala, maka Nabi pun berkata, muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintah, mur, dari amara ya'muru, mur. Hanya saja karena perempuan yang diajak bicara, maka muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakrin, hendaklah dia salat mengimami manusia. Fa'adat, Aisyah mengulangi lagi, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang lembut, gampang menangis, kalau bacaannya tidak jelas, kalau ngimami begini.
Sampai Rasulullah mengucapkan lagi yang ketiga kalinya, muri Abu Bakrin falyusalli bin nas fa inna kunna sawahib Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Kalian ini mirip dengan sawahib Yusuf, dengan teman-temannya Nabi Yusuf. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ini teguran dari Rasulullah SAW. Mengapa kalian melakukan atau memperlakukan Abu Bakar seperti itu? Sudah Abu Bakar mengimami manusia. Tapi Abu Bakar begini, tapi Abu Bakar. Ini barakallahu fikum, inna kunna la sahibu Yusuf. Padahal kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh demi Allah, tidaklah ada maksudku kecuali khawatir mendapatkan kekecewaan manusia. Manusia akan menunggu Nabi. Yang keluar Abu Bakar. Nanti kekecewaan manusia dilampiaskannya kepada Abu Bakar. Loh, Abu Bakar yang ditunggu Nabi. Itu namanya kekhawatiran syu'mun nas, menjadi sasaran kekecewaan manusia, mengharapkan Nabi yang muncul, tiba-tiba Abu Bakar yang muncul. Itu saja kekhawatiran Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini bukti berikutnya bahwa Aisyah sebagai anaknya Abu Bakar tidak ambisi. Bapakku harus jadi imam, bapakku harus jadi pemimpin. Tidak begitu. Bahkan sebaliknya. Khawatir. Jadi sasaran kekecewaan. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Abu Bakar tuh begini. Fa'atahu Rasul fasalla bin nas. Maka Nabi pun mendatanginya dan langsung menyuruhnya. Dan kemudian Abu Bakar mengimami manusia. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana hadisnya? Hadisnya Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bahkan mutawatir yang tidak mungkin dusta, mustahil dusta. Mengapa? Mutawatir. Ketika Abu Bakar ngimami, siapa yang menyaksikan? Ya seluruh sahabat. Alaysa kadzalik? Seluruh sahabat berapa jumlahnya? Semuanya di belakang Abu Bakar dan mendengarkan bacaan Abu Bakar dan mengetahui yang mengimami Abu Bakar. Maka semua mereka syuhud. Apakah seperti ini mungkin dusta? Tidak mungkin dusta. Ini namanya mutawatir. Maka seluruh sahabat menyampaikan kepada sekian banyak tabi'in. Sekian banyak tabi'in meriwayatkan kepada sekian banyak tabi'in. An jam'is sahabah. Maka ini adalah mutawatir. Yastahil tawatu'uhu alal kadhibi. Mustahil mereka sepakat berdusta. Mustahil. Muhajirin dan Ansar seluruhnya sepakat berdusta. Ayo kita berdusta supaya Abu Bakar jadi khalifah. Mustahil. Gak mungkin bisa. Tempat mereka berbeda-beda. Daerah mereka berbeda-beda. Tapi mereka datang ketika sholat. Kemudian ternyata mendapati Abu Bakar. Ini mutawatir. Mau beralasan apa lagi? Sehingga kesesatan Syiah Rafidah sudah keterlaluan. Maka lebih keterlaluan lagi yang tertipu dengan Syiah. Iya kan? Syiah itu dungu, ghairu aqil. Lebih dungu lagi yang terbawa dengan Syiah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamul hidayah. Subhanallah.